Manusia tidak pernah hidup dalam satu keadaan saja. Kadang lapang, kadang sempit, kadang bahagia, kadang terluka. Itu bukan kebetulan, itu adalah sunnah Allah dalam memperlakukan hamba-hambanya. Allah berfirman dalam Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 155, bahwa manusia akan diuji dengan rasa takut, lapar, kekurangan harta, jiwa, dan hasil usaha. Dan kabar gembira diberikan kepada orang-orang yang sabar. Dalam surah Al-Anbiya ayat 35, Allah juga menegaskan bahwa manusia diuji dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Lalu kepadanya semua akan kembali. Apa maknanya? Manusia pada hakikatnya adalah milik Allah. Kita hidup dengan akal, tubuh, kesehatan, penglihatan, pendengaran, masa muda, dan berbagai potensi. Namun kita tidak menciptakan semua itu. Kita tidak memilih untuk memiliki akal. Kita tidak bisa menentukan kapan sehat atau sakit. Semua itu datang dan pergi di luar kendali kita. Artinya, kita dimiliki oleh Zat yang memberi semua itu dan berkuasa mengambilnya kapan saja. Di Allah, pencipta seluruh alam. Karena manusia adalah milik Allah, maka seharusnya sikap hidupnya selaras dengan kenyataan itu. Secara fitrah kita sudah menjadi hambanya. Tetapi Allah juga menghendaki agar penghambaan itu tampak dalam pilihan dan sikap hidup kita. Bagaimana caranya? Dengan dua hal, bersyukur saat mendapat nikmat dan bersabar saat mendapat ujian. Syukur bukan sekadar ucapan, tetapi menggunakan nikmat sesuai dengan yang diridai Allah. Sabar bukan berarti tidak merasa sedih, tetapi menerima ketetapan Allah tanpa marah dan tanpa memberontak kepadanya. Ketika seseorang bersyukur dalam kelapangan dan bersabar dalam kesempitan, ia sedang menjalankan penghambaan kepada Allah dengan kesadaran dan pilihannya sendiri. Karena itu hidup manusia tidak dibuat hanya berisi kenikmatan, dan tidak pula hanya berisi kesusahan. Jika hidup hanya penuh nikmat, manusia tidak belajar bersabar. Jika hidup hanya penuh musibah, manusia tidak belajar bersyukur. Perpaduan keduanya membuat penghambaan itu nyata. Sejak awal manusia diciptakan, sunnah ini sudah berlaku dan akan terus berlangsung hingga hari kiamat. Ada yang bertanya, mengapa manusia harus terikat dengan penghambaan kepada Allah? Bukankah manusia memiliki kebebasan? Manusia memang memiliki kebebasan dalam hubungannya dengan sesama manusia. Namun penghambaan kepada Allah tidak menghilangkan kebebasan itu. Justru sebaliknya, penghambaan kepada Allah menjaga manusia agar tidak diperbudak oleh manusia lain. Orang yang sadar bahwa dirinya hanya milik Allah tidak akan rela ditundukkan oleh sesama makhluk dengan cara yang zalim atau merampas haknya. Penghambaan kepada Allah membebaskan manusia dari perbudakan terhadap makhluk. Adapun anggapan bahwa manusia bisa benar-benar bebas tanpa berada di bawah kekuasaan Allah, itu hanyalah ilusi. Karena seluruh keberadaan manusia, sejak lahir hingga mati, berada dalam kekuasaannya. Inilah sunnah Allah, kehidupan yang silih berganti antara nikmat dan ujian, agar manusia menampakkan penghambaan kepadanya dengan syukur dan sabar.